Nah, kurang lebih perbandingannya seperti ini. Nah, yang ini punya Vario 150. Nah, yang ini punya CBR atau Sonic. Nah, diameternya seperti itu, bisa dilihat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa saya di channel Alpha Eksperimen. Kali ini kita mau mencoba memasang throttle body 30 mm punya CBR Sonic atau yang generasi CBR LED, mau CBR 90 Sonic. Throttle bodinya sama jenisnya seperti ini. Nah, jadi throttle-nya ini kalau mau dipasang di Vario 125 atau 150, untuk dudukan bautnya di sini itu sama. Jadi nanti kita ambil sampai sini aja. Nah, apakah PNP? Nah, nanti akan kita coba. Nah, sebelumnya apa sih keuntungan throttle body besar itu? Jadi keuntungannya kalau menggunakan throttle body yang dimensinya atau venturinya di sini diameternya ini lebih besar, nah tentunya pemasukan udara ke mesin akan lebih banyak. Nah, sehingga akan menambah tenaga di RPM atas tentunya yang paling terasa. Jadi karena asupan bahan bakar lebih banyak, tentunya tenaga yang dihasilkan juga bisa lebih banyak. Nah, untuk throttle body punya Vario 125 itu berukuran 24 mili dan 150 nya itu berukuran 26. Nah, sedangkan CBR ini berukuran 30. Nah, jadi selisihnya kalau sama throttle bodinya Vario 150 selisih 4 mili lebih besar. Nah, sehingga tenaganya pasti juga akan meningkat. Nah, kalau dibanding rivalnya seperti Aerox atau NMAX, dia memakai throttle body 28 mili. Nah, sedang Vario 150 atau PCX cuma 26. Nah, sehingga salah satu kalah tenaga di RPM atas itu sebabnya dari throttle bodinya memang lebih kecil. Oke, langsung aja kita bongkar motornya biar langsung tahu apa yang perlu disesuaikan. Nah, sebelumnya ini sudah menggunakan intake filter. Selang intake filter ini sudah diganti yang lebih besar menggunakan selang radiator Isuzu Panther yang selang radiator bagian atas. Nah, ini untuk pembahasan intake filter ini sudah saya bahas di video di sini. Nah, sekarang kita akan fokus ke video penggantian throttle body aja. Ini soket TPS dilepas. Nah, jadi ini di Vario yang kemarin yang udah bore up 153 cc atau kalau dibuletin 155 ya. Nah, ini sebelumnya sudah menggunakan throttle punya Vario 150. Nah, ini kita akan lepas. Throttle-nya kita bongkar. Nah, ini sudah kita lepas throttle bodinya yang punya Vario 150. Nah, ini sebelumnya untuk intake-nya ini udah kita porting, kurang lebih ukurannya sekitar 25,5. Atau jika kalian ingin tahu cara pengukuran atau cara penentuan diameter portingnya, itu juga sudah saya buat videonya di video yang di sini. Nah, jadi kalau Anda mengikuti semua video saya, sebenarnya cara-cara modifikasi mesin yang saya ketahui itu sudah saya share semua di channel saya. Silahkan dicari di deskripsi atau di album. Nah, ini dari mesin nyala kemarin belum kita bongkar lagi untuk throttle-nya. Ternyata intake-nya bersih. Oke. Nah, ini juga sebenarnya udah kita remer juga. Oke, langsung aja kita bongkar
yang throttle-nya Vario 150 ini. Nih, baut duanya ini kita bongkar. Nah, penempakan throttle-nya Vario 150 seperti ini. Ini diameter koinnya ini 26 atau venturinya 26. Nah, ini manifoldnya agak kotor ya, kemerahan, ada sedikit merah karena bahan bakarnya kadang pakai turbo, kadang pakai pertamax biasa, jadi ininya mungkin ke bawah warna bahan bakarnya. Nah, sekarang kita akan bongkar yang punya Sonic atau CBR 150 LED. Nah, kurang lebih perbandingannya seperti ini. Nah, yang ini punya Vario 150. Nah, yang ini punya CBR atau Sonic. Nah, diameternya seperti itu, bisa dilihat sendiri. Nah, jadi yang ini diameternya 26, yang ini 30. Nah, kenapa cc-nya sama kok throttle bodinya berbeda? Jadi pada dasarnya throttle body itu tergantung juga kepada kebutuhan mesinnya ya. Jadi kalau mesin untuk berlari di RPM tinggi atau untuk speed yang tinggi, itu throttle body juga mengharuskan dengan ukuran yang besar agar tidak kehabisan nafas di RPM atas. Nah, karena Matic pada dasarnya itu untuk motor untuk santai, jadi throttle bodinya oleh Honda tidak dibuat besar, cuma dibuat 26. Nah, tetapi kalau kaum penyuka kecepatan tentunya mungkin kurang kurang puas kalau hanya memakai throttle yang 26 ini. Jadi untuk kaum penyuka kecepatan pasti sukanya di-upgrade. Nah, salah satunya menggunakan throttle-nya Sonic ini. Nah, kenapa saya menggunakan throttle ini? Nah, karena untuk dudukannya baut ini sama, sehingga manifoldnya ini tidak harus dimodif secara ekstrim. Jadi kalau menggunakan throttle bodinya CB 150 yang lama, itu manifoldnya harus kita potong kalau kita sambung pakai selang atau karet ya, karena bentuknya seperti slop-slopan gitu. Nah, kalau ini bentuknya ininya sama. Nah, jadi kita bisa menggunakan manifold yang ini dengan tidak mengubah secara ekstrim. Nah, sekarang kita coba tempelkan ya. Nah, kalau kita tempelkan kurang lebih seperti ini. Nah, jadi penampang manifoldnya Vario ini kurang besar karena throttle bodinya yang di sini kan besar ya. Nah, ini bautnya udah pas ya. Nah, ini penampangnya kurang besar. Nah, jadi PNP atau tidak PNP, sebenarnya kalau untuk dudukannya itu PNP. Nah, cuma kita harus menambah luasan ini dengan menggunakan, bisa ini dilas untuk menutup ini agar pas ya. Bisa juga menggunakan lem besi, ini ditambah lem besi, lalu nanti kita bentuk lagi lubangnya. Nah, untuk diameter dari lubangnya ini punya Vario 150 itu berdiameter 27 mili. 27 mili. Nah, sedangkan ini berdiameter 30. Nah, sehingga lubangnya ini juga memerlukan penyesuaian. Ini perlu diremer ya untuk lubangnya sini. Nah, sebagai gambaran, kalau manifold orinya CBR itu bentuknya seperti ini.
Jadi di sini besar lalu di sini mengecil. Nah, kalau ini bentuknya kan seperti ini. Jadi ini nanti dibuat bentuknya mirip seperti manifoldnya CBR. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti ini di remer dibuat seperti manifoldnya CBR bisa. Nah, sebenarnya penyebab CBR salah satunya kurang kenceng ya, yang CBR LED atau Sonic itu salah satunya menurut saya itu ada di sini, di intake-nya ini. Nah, di sini throttle-nya besar tapi lubangnya di sini kecil sehingga top speed atau tenaga atasnya kurang dapat. Salah satunya kalau CBR kurang kenceng itu di ininya kecil ini. Jadi kalau di porting efeknya pasti akan tambah kenceng. Nah, kita coba aja ya. Coba kita pasang. Kira-kira bentuknya seperti apa? Ternyata ketika dipasangkan baut secara serius, ternyata ada perbedaan lubang sedikit antara manifold CBR dengan Vario ini. Jadi ada perbedaan. Nah, lubangnya segitu. Jadi untuk caranya bisa lubangnya punya si CBR ini dibesarkan sedikit keduanya agar bisa plug ke manifoldnya Vario 150. Nah, segitu, selisihnya sedikit. Jadi ini dibesarkan sekitar 6 mili, pakai bor 6 mili atau 7 mili saya rasa udah cukup ini. Nah, untuk bawahnya ini udah pas. Nah, yang kurang itu bagian atas sama bagian samping sini dekat TPS, ini dagingnya kurang. Nah, coba kalau kita buka throttle-nya. Nah, itu ada selisih lubang sedikit. Nah, itu. Nah, selisih lubang itu yang perlu kita remer atau kita sesuaikan dengan throttle-nya CBR ini. Untuk soket TPS-nya nggak sama ya, soket TPS nggak sama, jadi Anda harus menambah soket tambahan seperti ini yang dihubungkan nanti ke soket aslinya. Nah, kalau yang punya PCX ini udah PNP ya, ini itu keuntungannya kalau PCX. Jadi soketnya ini PNP ke throttle-nya CBR. Nah, ada alternatif satu lagi kalau Anda ingin memasang throttle body Sonic atau CBR ke Vario 150. Nah, tanpa merusak manifoldnya atau tanpa meremer manifoldnya, yaitu dengan cara menggunakan tambahan sebuah plat aluminium seperti ini. Nah, ini masih apa ya, masih konsep, jadi belum jadi ya. Nah, ini nanti diletakkan seperti ini. Nah, jadi sehingga yang di remer yang lubangnya dibesarkan itu yang aluminiumnya, manifoldnya tetap ori. Nah, kalau mau nggak pakai blendes, itu yang dibesarkan manifoldnya seperti pada gambar ini dan nambah daging di sini. Jadi Anda mau menggunakan trik yang mana ya suka-suka Anda atau terserah mekaniknya. Tapi saya rasa kalau menggunakan blendes ini agak sedikit nambah ribet ya, karena membuat blendes seperti ini kalau sampai jadi itu juga memerlukan biaya lebih banyak dibanding mengelas atau menggunakan tambahan lem besi di area sini. Cuma keuntungannya kalau memakai blendes, manifold bisa tetap seperti orinya, nggak diapa-apain seperti itu. Ya, oke, mungkin segitu saja.
Oke, mungkin itu aja penyesuaiannya. Nah, kalau untuk settingan idle ini bisa dibuat manual. Nah, agar tidak terlalu panjang videonya, mungkin untuk pemasangan atau remernya ini akan kita buat di video part 2 aja. Nah, sementara sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan klik like dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat untuk Anda.